Sudah terlihat, Bu ya? Sudah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran agama Islam hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, bagaimana kabar kalian hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Terus untuk yang kehadiran, sudah hadir semua atau masih ada yang belum hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan kita hari ini bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini bisa dengan mudah kita pahami dan bermanfaat untuk kita pada khususnya dan untuk orang-orang di sekeliling kita pada umumnya. Bapak minta kepada Ketua Kulas untuk memimpin pembacaan doa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dengan doa tersebut pembelajaran kita hari ini lancar dan bermanfaat untuk kita. Seperti biasa, marilah kita membaca surah pendek dulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah pendek tadi, pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi kita hari ini itu mari belajar Al-Qur'an dengan subtema memahami makna Al-Qur'an, surah Al-Hujurat ayat 12. Sebelum masuk kepada pembelajaran inti, Bapak mau mengingatkan dulu pembelajaran kita yang kemarin. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar masalah apa? Oke, si Vika. Oh ya, bagus. Minggu kemarin kita mempelajari masalah surah Al-Kafirun tentang toleransi. Ada yang masih ingat arti toleransi menurut surah Al-Kafirun apa? Alves? Oh ya, bagus. Ya, toleransi menurut surah Al-Kafirun adalah memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melaksanakan keyakinannya, tidak ada paksaan dan tidak ada gangguan masing-masing. Oke, demikian untuk mengingat-ingat pembelajaran kita yang lalu. Mari kita ikuti pembelajaran kita yang sekarang. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menemukan atau dampak akibat bagi seseorang yang melakukan perbuatan tercela seperti tajassus atau mencari kesalahan orang lain dan gibah atau menggunjing. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menemukan cara menghindari diri dari perbuatan tercela seperti tajassus atau mencari kesalahan orang lain dan gibah atau menggunjing. Teknik penilaian yang Bapak terapkan di sini, yang pertama itu penilaian sikap. Penilaian sikap itu pengamatan selama pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan itu nanti dilakukan di akhir pembelajaran dengan cara tertulis. Yang ketiga, penilaian keterampilan itu hasil daripada diskusi. Nah, ada hadis yang mengatakan
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Pepatah kita mengatakan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, jika seseorang itu berusaha dengan semaksimal mungkin di dalam belajar, insya Allah dia akan mendapatkan kepandaian. Nah, terus apa manfaat dari pandai tersebut? Coba kita tengok sejarah. Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan seluruh makhluk di atas di dalam surga sana itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Apa yo alasannya? Itu karena Nabi Adam disuruh menyebutkan seluruh nama yang ada di surga, dia mampu menyelesaikan itu dengan baik. Sementara malaikat-malaikat dan makhluk Allah yang lainnya itu tidak mampu. Nah, oleh karena itulah Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam mempunyai ilmu yang lebih. Oleh karena itu, kalau seseorang mau menuju sebuah kemuliaan, maka dia harus meningkatkan keilmuan yang dia miliki. Kalau seseorang itu berilmu, itu pasti akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala mulai di dunia sampai di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita di sini semua bisa menjadi orang yang berilmu. Dengan cara apa menempuhnya? Dengan cara belajar lebih giat lagi. Nah, untuk itu, sebelum masuk pada pembelajaran inti, Bapak mau memperlihatkan video dulu tentang gibah. Nah, silahkan kalian perhatikan dengan cara seksama. Nanti Bapak akan mengadakan pertanyaan setelah menyaksikan video tersebut. Aku punya kabar baru loh. Kabar baru apa sih? Belum cerita tentang si anak pindah buat sekolah lain itu loh. Anak baru itu ada berita apa emang? Ya itu walaupun dia punya alim, ternyata apa? Belum sih tahu. Pak, videonya kok enggak ada? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oh ya sudah, oke ya sudah. Ada, Bu, iya. Ada. Dari mana itu? Tahu dari Sinta, katanya kemarin dia ketemu di kecil sekitar apa itu? Ya ampun, padahal kira dia ini. Aku pun bicarakan sesuatu. Sepertinya dari tadi mereka membicarakan murid baru di kelas. Ayo kita samperin aja dulu. Iya, ayo deh. Assalamualaikum. Ada apa? Iya, waalaikumsalam. Nggak ada apa-apa kok. Iya, nggak ada apa-apa. Lain kali jangan begitu ya. Maksudnya begitu gimana? Jangan membicarakan keburukan orang lain. Iya, karena itu termasuk ghibah. Iya maaf kami kilaf tadi. Iya, insya Allah nggak kami ulangi lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk bergibah. Karena dengan melakukan gibah, maka sama saja seperti memakan daging mata saudaranya sendiri. Astaga, masa? Iya, di dalam firman ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Aku janji gak akan gibah lagi, makasih telah mengingatkanku. Iya, sama-sama. Nah, sudah kalian saksikan kan video tersebut? Sekarang Bapak mau bertanya. Ada yang tahu menurut video tersebut, gibah itu perbuatan baik atau jelek? Oh ya, bagus si Pika. Itu termasuk perbuatan yang jelek. Bahkan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menurut surah Al-Hujurat ayat 12.
Nah, tentang gibah, mari kita simak dulu Al-Quran surah ayat Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Makna yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tersebut. Nah, di sini surah Al-Hujurat itu merupakan surah yang urutannya itu ke nomor 49 dari 114 surah. Nah, surah Al-Hujurat itu terdiri dari 18 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Madaniyah. Kenapa? Karena surah ini diturunkan oleh Allah Ta'ala di Madinah. Seandainya di Mekah itu dinamakan Makkiyah. Apa arti Al-Hujurat? Al-Hujurat sendiri itu artinya kamar-kamar atau bilik-bilik. Surah Al-Hujurat ayat 12 itu berisi tentang larangan berburuk sangka dan mencari kesalahan orang lain. Yang istilah di atas itu tadi itu tajassus. Karena hal tersebut sama halnya dengan memakan daging saudaranya sendiri. Apa pesan yang terkandung di dalamnya? Pesan yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 itu dilarang berprasangka buruk atau suudzon kepada orang lain. Dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Yang kedua, dilarang mencari-cari kesalahan orang lain sehingga dapat melupakan kesalahan diri sendiri. 3, dilarang menggunjing atau membicarakan aib dan keburukan orang lain. Karena semua itu diibaratkan seperti kita memakan daging teman sendiri. Yang keempat, anjuran untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan segera bertobat. Kelima, meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Jika larangan tersebut pernah kita lakukan, kita segera memohon ampun kepada Allah, selalu menerima tobat hambanya. Pada zaman Nabi Musa, itu pernah kejadian. Ketika di zaman itu, kekeringan melanda, sehingga orang-orang waktu itu tidak bisa bercocok tanam, sehingga kelaparan ketika itu terjadi. Maka Nabi Musa berinisiatif untuk melakukan sholat meminta hujan. Yang dalam istilah fikih itu dinamakan sholat istisqa. Ketika sholat dilakukan, Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan sama sekali kepada Nabi Musa dan umatnya. Nabi Musa ketika itu bingung. Dia bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan? Nah, kebetulan Nabi Musa ini termasuk salah satu nabi yang diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan bisa berbicara langsung dengan Allah Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala itu berbicara langsung dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa bertanya ke Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, kami sudah melakukan sholat istisqa, tapi mengapa engkau tidak mengabulkan doa kami? Allah Ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Musa. Wahai Musa,
bagaimana mungkin aku bisa mengabulkan permintaan kamu dan umatmu, sementara di antara kelompok atau jamaahmu itu ada salah satu orang yang kebiasaan hidupnya itu senang menggunjing, senang menggibah. Selama orang itu tidak bertobat, kata Allah Ta'ala, aku tidak menurunkan hujan kepada kalian. Nah, Nabi Musa paham kenapa Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan ketika itu. Karena ada salah satu umatnya yang pekerjaannya itu senang menggibah. Dan pekerjaan tersebut sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkan siapa orang tersebut sehingga aku bisa mengusir dia dari kelompok kami. Kata Allah Ta'ala, perbuatan tersebut aku haramkan untuk kalian, dan perbuatan tersebut juga aku haramkan untuk diriku. Jadi bagaimana mungkin aku menggibah salah satu di antara hambaku? Aku tidak mungkin melakukan hal itu. Dari pembicaraan tersebut, Nabi Musa cerita kepada jamaah yang hadir. Wahai umatku, kata Nabi Musa, kenapa Allah Ta'ala hari ini tidak menurunkan hujan? Karena salah satu di antara kita di sini ada orang yang senang menggibah. Karena perbuatan itu sangat jahat di sisi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menghukum kita dengan tidak menurunkan hujan dan tidak mengabulkan doa yang kita panjatkan. Dan aku tidak dikasih tahu oleh Allah Ta'ala siapa orang tersebut. Ternyata orang yang merasa itu dari dalam hatinya dia merasa bersalah banget dan langsung meminta ampun kepada Allah Ta'ala tanpa sepengetahuan Nabi Musa, tanpa sepengetahuan umat-umat yang lain. Ketika dia minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan tobat yang sempurna, seketika itu Allah Ta'ala langsung menurunkan hujan. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa kalau seseorang itu memohon kedekatan kepada Allah Ta'ala, memohon doa, meminta rezeki atau meminta kehidupan yang layak, baik di dunia maupun di akhirat, tetapi kalau pekerjaannya masih senang menggibah, senang menggunjing, senang mencari kesalahan orang lain, maka doa tersebut tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua itu bisa terhindar dari sifat tersebut. Nah, demikian pengantar dari Bapak. Selanjutnya, silahkan kalian lanjutkan pada kerja kelompok. Silahkan kalian bagi kelompok itu sebanyak 4 kelompok. Karena jumlah kita cuma 12. Jadi satu kelompok itu berjumlah 3 orang. Nah, di dalam kelompok tersebut, silahkan kalian selesaikan persoalan yang Bapak berikan. Nah, apa persoalannya? Suatu hari, kalian menemukan seseorang yang sangat suka sekali mencari kesalahan orang lain atau tajasus, dan juga suka menggunjing atau menggibah. Terus, menurut kalian, apa akibat atau dampak yang akan diperoleh orang yang berperilaku tersebut? Sebutkan minimal 3. Soal yang nomor 2, dan bagaimana cara kalian menghindari diri dari perilaku tercela tersebut? Sebutkan minimal 3. Silakan kalian kerjakan ini, silakan kalian berkolaborasi sesama kalian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Oke? Waktunya sudah habis. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita di awal, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, mulai kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi, untuk kelompok 1, silahkan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Untuk kelompok lain, dipersilakan untuk menyimak. Dan setelah itu, kalian boleh menyanggah, boleh memberi masukan, atau boleh juga bertanya. Silakan kepada kelompok 1. Oh ya, terima kasih. Kelompok 1 yang luar biasa
atas penyajiannya. Semoga kelompok lain juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kelompok 1. Silakan untuk yang kelompok 2 untuk menyajikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok lain dipersilakan untuk menyimak dan nanti boleh menyanggah, boleh mengasih pertanyaan, atau boleh juga menambahkan di mana yang kurang. Silakan kepada kelompok 2. Oke, terima kasih. Nah, demikianlah tadi hasil kerja kelompok kita. Nah, dari hasil kerja kelompok tersebut, ayo mari kita simpulkan. Apa menurut kalian gibah? Coba si Alves. Oh ya, bagus. Gibah itu menceritakan kejelekan orang lain yang seandainya orang tersebut itu tahu dia akan marah. Terus yang kedua, menurut kalian apa akibat dari gibah tersebut? Akibat dari gibah tersebut itu sangat banyak. Bisa membuat hubungan semakin rusak, menimbulkan dosa yang sangat besar, membuat doa juga tidak dikabulkan, membuat permusuhan di antara sesama, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, demikian kesimpulan kerja kelompok kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan sebelum kita melakukan evaluasi pembelajaran. Oh, sudah paham semua. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak mau mengadakan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalian kerjakan soal yang Bapak bagikan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, waktunya habis. Silakan kalian kumpul hasil kerja kalian ke depan kelas. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita mengamalkan di dalam kehidupan nyata nantinya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia sampai di akhirat nanti. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, kita mau mengadakan refleksi dulu. Dari pembelajaran tadi, apa yang menurut kalian itu yang sangat menyenangkan? Oh ya, bagus. Bapak terima kasih. Kalau memang pembelajaran hari ini menyenangkan karena Bapak menyuguhkan PowerPoint beserta ada tayangan video. Nah, terus menurut kalian, apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran hari ini? Oh, alhamdulillah, terima kasih atas kritiknya. Bapak jangan terlalu cepat yang ngomongnya ya. Oh iya, terima kasih. Nah, itulah tadi refleksi pembelajaran kita. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa memperbaiki kekurangan pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak senantiasa tidak bosan-bosannya berpesan kepada kalian, selalu baca buku, rajin-rajin membaca, khususnya buku-buku yang terkait dengan pembelajaran. Yang kedua, jangan lupa rajin-rajin ibadah. Karena seseorang yang mulia, seseorang yang sukses itu biasanya berbanding lurus dengan kehebatan ibadahnya. Yang ketiga, yang jangan sampai lupa, berperilaku baik selalulah kalian. Baik di sekolah, di rumah, terlebih lagi kepada orang-orang terdekat kita, seperti orang tua, keluarga, saudara, dan orang-orang di sekeliling kita, yaitu tetangga. Demikian pesan Bapak, mudah-mudahan bisa diamalkan nanti untuk menuju pribadi yang mulia. Pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Untuk membaca doa, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Dipersilakan. Terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.